warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasminda dengan nomor induk mahasiswa 859444668. Pada hari ini, saya akan melakukan tugas praktikum mata kuliah PDDK 4107 Praktikum MIPA di SD pada modul 4 tentang mekanika dengan judul praktikum jenis-jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya listrik statis, yang kedua yaitu gaya pegas, yang ketiga yaitu gaya magnet, kemudian yang keempat gaya berat. Selamat menyaksikan. Pertama, gaya listrik statis. Bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena gaya listrik statis melalui interaksi antara benda bermuatan dan benda netral akibat proses penggosokan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama sisir, yang kedua kertas potongan kecil, Yang ketiga, rambut. Langkah percobaan. Pertama, ambil sisir dan gosokkan ke rambut kurang lebih selama 1 menit. Lalu kita dekatkan sisir tadi ke potongan kertas dan lihat apa yang terjadi. Ternyata potongan kertas itu melekat ke sisir. Ini menunjukkan gaya listrik statis, dan hal ini terjadi sementara. selanjutnya gaya magnet. Bertujuan untuk mengidentifikasi benda-benda yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini yang pertama yaitu ada magnet, kemudian ada jarum jahit, ada aluminium, ada seng, ada benang jahit, ada potongan kertas, dan potongan plastik. Yuk kita praktikkan. Yang pertama yaitu saya mendekatkan magnet ke dalam jarum jahit dan tampaknya jarum jahit naik ke magnet. Yang kedua, aluminium tidak tertarik ke magnet. Yang ketiga, ada seng tertarik oleh magnet, tampaknya dia tertarik. Selanjutnya, benang. Saya mencoba mendekatkan magnet dan tidak tertarik. Selanjutnya, saya dekatkan magnet pada potongan kertas, tampaknya tidak tertarik. Dan yang terakhir, potongan plastik, tampaknya tidak tertarik. Selanjutnya, gaya pegas. Bertujuan untuk memahami dan mempelajari konsep-konsep fisika yang berkaitan dengan elastisitas dan hukum Hooke. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam pengamatan kali ini, yang pertama yaitu statif, yang kedua gelang karet, yang ketiga ada penggaris, dan yang keempat ada beban. Langkah percobaan. Pertama, saya siapkan dulu beban, lalu statif yang telah digantung karet. Kemudian, akan menarik beban tersebut ke bawah dan tampak bahwa terjadi elastisitas dari karet gelang, di mana beban akan naik ke atas. Selanjutnya, gaya berat.
bertujuan untuk mengamati hubungan antara massa benda dan gaya berat yang dialaminya. Baik, adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama yaitu ada statif, yang kedua ada karet gelang, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada beban dan 5 macam beban. Ada pulpen dan tabel pengamatan. Berikut langkah percobaan. Yang pertama, saya akan mengukur terlebih dahulu panjang karet sebelum kita memasukkan beban. Nah, lalu kita catat berapa panjang awalnya. Kemudian, kita tambahkan beban. Di sini saya menggunakan beban 15 gram. Kemudian, saya ukur berapa panjang dari karet tersebut. Pastikan kalian mencatatnya atau mengamatinya dalam keadaan teliti. Kemudian kalian catat dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, saya menambahkan beban lagi ke dalam karet tersebut. Lalu saya mengukurnya. Dan setelah itu, saya mencatatnya ke dalam daftar pengamatan. Selanjutnya, saya akan menambahkan lagi beban. Nah, setelah saya tambahkan, tampak karet semakin bertambah panjang. Lalu, saya mengukurnya dan mencatatnya ke dalam tabel pengamatan. Lalu, setelah itu, saya kembali tambahkan beban yang keempat. Tampak terjadi perubahan panjang lagi pada karet. Lalu, saya mengukurnya dengan teliti. Kemudian, saya mencatatnya dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, saya akan menambahkan lagi beban pada gantungan tersebut. Nah, kemudian saya akan mengukurnya lagi menggunakan penggaris. Lalu, saya akan mencatat hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel pengamatan. Baik, itulah tadi percobaan praktikum saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.